Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita semua hari ini, baik di dalam kita keadaan sadar maupun kita membaca berita maupun kadang-kadang terbawa mimpi, kita merasakan di dalam hati kita sebagai seorang mukmin pasti merasa kurang nyaman walaupun dengan kondisi kita lagi sedang bergembira. Sesungguhnya di saat-saat ini kita sedang melakukan perbaikan ibadah sebagaimana kita setelah melakukan ibadah di bulan Ramadan adalah karena Allah menjanjikan di bulan Ramadan adalah ibadah yang terbaik, maka Allah akan ganti dengan balas dengan pahala yang terbaik dari Allah, dengan salah satunya adalah 1000 bulan di bulan Ramadan. Kemudian kita ditemukan dengan Idul Fitri yang sebenarnya pada saat itu saat kita untuk membuktikan amal ibadah kita yang kita training di bulan Ramadan. Ternyata di masa-masa itu menjelang hari-hari akhir terjadi hal yang di luar dari kondisi yang seharusnya kondisi orang sedang beribadah terbaik. Nun jauh di sana saudara kita di Palestina mengalami penyerangan di saat mereka sedang berlomba-lomba berfastabiqul khairat, sebagaimana kita juga di Indonesia terutama di Karawang berlomba juga sedang menggapai ridha Allah dengan mencari Lailatul Qadar. Di malam 27 terjadi penyerangan di wilayah beberapa di Palestina, terutama di pemukiman Sheikh Jarrah, kemudian merambat hingga ke dalam Masjidil Aqsa yang sesungguhnya pada saat itu kaum muslimin sedang beribadah, sedang khusyuk-khusyuknya tanpa ada persiapan untuk melawan peperangan ataupun melakukan makar segala macam. Tetapi di saat itu Allah uji saudara-saudara kita di sana dengan kekejaman Zionis Israel. Kita sebagai umat muslim dan orang-orang yang beriman, ketika saudara-saudara kita diganggu, apatah lagi di sana adalah Masjidil Al-Aqsa yang sebenarnya adalah kiblat pertama umat muslim. Ya kan? Kiblat, kalaulah bukan karena keinginan, kalau bukan karena Allah yang memerintahkan atas doa dari Rasulullah untuk pembeda, mungkin kiblat kita masih ada di Al-Aqsa. Ya, karena ketika zaman dahulu Rasulullah itu diejek oleh kaum Yahudi ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kalau begitu mereka berarti umatnya Nabi Muhammad sama saja agamanya dengan kita. Maka Allah rubah Ka'bah itu berpindah dari Masjidil Aqsa berubah menjadi Masjidil Haram. Tetapi Masjidil Aqsa bukan sesuatu yang harus kita tinggalkan, saudara-saudara. Bukan harus kita tinggalkan. Saudara-saudara sana adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah hadirkan beberapa rasul dan nabi berada di sana. Bahkan Nabi Muhammad pun untuk Mi'raj itu melalui di Masjidil Aqsa. Maka penting bagi kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Artinya, bagaimana hadirnya kita pada hari ini, kita berazam, berkeinginan untuk membantu saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya saya yakin di dalam hati kita bukan karena Al-Aqsanya, bukan karena Palestinanya, tapi karena keimanan kita yang hadir di sini. Kita membantu saudara-saudara kita. Umat muslim di Palestina itu sesungguhnya mereka tidak butuh bantuan. Kalau ditanya pun mereka doakan kami agar syahid. Itu adalah tujuan tertinggi kita, ya. Kita beribadah kepada Allah, tapi kita juga ingin mati syahid. Nah, ini yang harus kita kejar. Sesungguhnya ketika kita mengejar ke sana, itu adalah kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh makan, sebagaimana kita butuh untuk istirahat, maka kita membantu saudara-saudara kita adalah sebenarnya kebutuhan kita. Di sana itu blokade terjadi. Bayangkan ekonomi turun sampai 8% setiap tahun, turun. Minus. Bayangkan apa yang akan terjadi. Di sana diblokade ekonomi, diblokade air bersihnya, diblokade segala macam
kebutuhan dasarnya, bahkan lahan pertanian itu bisa dihancurkan seenaknya saja. Pada musim panen, kalau di sini mungkin di Indonesia musim panen harga hanya diturunkan saja. Tapi kalau di sana pada saat musim panen itu seluruh lahan pertanian itu dihancurkan. Apa yang terjadi? Bagaimana saudara-saudara kita bisa hidup dengan tenang? Kita di sini tenang, beribadah, makan, tinggal belanja. Di sana mungkin saudara kita mengalami hal itu. Di saat musim dingin, winter, dinginnya minta ampun. Dan mereka hidup di beberapa camp. Itu yang alhamdulillah ala kulli hal mereka itu ujian yang terbaik yang dari Allah kasih kepada mereka. Saatnya kita merasakan yang terbaik juga. Karena kita ingin mengambil kebaikan-kebaikan itu yang dimiliki oleh para kaum muslimin di saudara kita di Palestina. Karena kita dituntut oleh Allah bersegera dalam kebaikan. Ya, bersegeralah untuk dalam kebaikan. Karena kita ingin mengejar kebaikan-kebaikan itu. Allah memberikan janji-janjinya. Ketika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya itu kebaikan akan kembali kepada kita. Sebagaimana surat yang kita baca tadi di ayat 7. Kemudian kalau kita berbuat kejahatan, maka sesungguhnya kejahatan itu juga akan kembali kepada kita. Maka apa yang bisa kita berikan hari ini kita berikan. Apapun itu, doa yang terbaik, berikan doa yang terbaik. Ya Allah, kami minta saudara kami dikuatkan. Kami minta saudara kami diberikan kebaikan-kebaikan dan kekuatan-kekuatan. Luruskan niat mereka ya. Dan apa yang bisa kita berikan dengan harta kita, berikan harta kita yang terbaik. Apapun itu, walaupun terbaik menurut kita adalah hanya sebesar goceng saja, tetapi sesungguhnya itu adalah niat kita yang terbaik ya. Ayo kita berikan. Tapi kalau kita merasa itu kurang, silahkan kasih yang terbaik. Terus-menerus. Apalagi yang bisa kita berikan? Narasi kebaikan, informasi, bagaimana kita bisa menyampaikan kebaikan, bagaimana kita bisa mengajak orang. Wahai saudara-saudaraku, di sana ada saudara kita yang sedang membutuhkan, ayo kita sampaikan. Karena sesungguhnya itu kebaikan yang terus merantai, berkesinambungan dan bersambung. Insya Allah ini kalau kita sampaikan, terutama di ranah-ranah orang narator, terutama influencer ini cukup baik. Ayo kita berisik dalam kebaikan, berisik untuk menyampaikan ini. Jangan diam di saat terjadi kejelekan. Kita harus sampaikan kepada dunia bahwa di sini ada orang-orang, di sini ada manusia-manusia yang ditindas, di sini ada manusia-manusia yang sebenarnya hak mereka diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya dahulu kala mereka tidak layak untuk dimasukkan lagi ke wilayah itu, tetapi makar mereka melakukan itu, mereka masuk perlahan-lahan dan saat ini mereka menghancurkan lahan Palestina. Ayo kita buktikan bahwa kita bisa bergerak. Kami di Aksi Cepat Tanggap sesungguhnya program Palestina ini kita jalankan setiap tahun. Insya Allah bukan setiap tahun, setiap saat kita jalankan. Program solidaritas kemanusiaan dunia Islam. Tidak hanya di Palestina, cuma hanya sekarang bicara Palestina. Uyghur, Rohingya, Yaman, Suriah, itu menjadi bagian dari program kemanusiaan kita. Ya, kita tidak bicara tentang masalah pertarungan faksi-faksi. Yang kita bicara di sana ada anak kecil yang harus kita bantu dari segi pangannya, yang kita bantu dari tempat tinggalnya, kita bantu pendidikannya. Di sana ada para ibu-ibu yang harus hidup dengan nyaman, ya, para lansia, kemudian para orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Ayo kita bantu mereka. Sesungguhnya saudara-saudara kita mengalami kekurangan di sana. Kita di Indonesia, insya Allah kita diberikan kebaikan oleh Allah, maka yuk, walaupun hanya kita dihadapi dengan masalah pandemi COVID, ya tidak bisa kita melakukan pertemuan apapun, tapi kita masih bisa memberikan yang terbaik pada saudara kita. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa relawan. Dari dulu adalah bangsa pahlawan. Dari dulu bangsa Indonesia. Buktinya kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan oleh para relawan kita yang gugur kemudian menjadi para pahlawan. Baik para ulama, baik para pemuda, baik para akhwatnya, semua bergerak menjadi relawan untuk kebaikan Indonesia, melawan para penjajah. Maka buktikan hari ini kita bisa melanjutkan perjuangan itu, saudara-saudara. Kita bisa melanjutkan perjuangan itu untuk Indonesia tercinta, untuk saudara-saudara kita yang ditindas. Itu harus menjadi kekuatan kita untuk selalu bergerak. Yuk kita fastabiqul khair untuk kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan ini akan menjadi
terus berkepanjangan. Kami dari Aksi Cepat Tanggap selalu membuka peluang mengajak kepada siapapun untuk bersinergi. Kami sekarang lagi melakukan gerakan namanya KKIPP, Kolaborasi Kemanusiaan, Komisi Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, komunitas, apapun dia, untuk hadir melakukan untuk advokasi pembebasan Palestina. Insya Allah itu dari kami. Kami mengajak semua lini bekerja sama dalam kebaikan. Tabarakallah. Assalamualaikum.